di saat krisis ataupun bahkan resesi, banyak perusahaan di luar sana yang mencoba untuk bisa survive atau bertahan, ya, karena memang di saat resesi ataupun lagi di saat krisis, pendapatan mereka cenderung menurun. Sehingga mereka mencoba melakukan efisiensi atau pengurangan biaya dengan cara melakukan PHK massal misalkan. Ya, PHK massal, layoff nama lainnya gitu ya, atau mungkin pengurangan jumlah pegawai gitu kan. Atau mereka mencoba menginvestasikan pendapatan mereka di teknologi AI biar pekerjaan jadi lebih efisien dan juga jadi lebih hemat biaya gitu ya. Tapi cara-cara seperti ini kadang-kadang juga tidak berhasil gitu loh. Jadi ya, pemangkasan biaya bukan satu-satunya jawaban sebetulnya. Uniknya saya menemukan fakta bahwa ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Jadi saat dia lagi resesi gitu ya, lagi siklusnya lagi resesi, perusahaan-perusahaan ini melakukan sesuatu sehingga setelah resesi dia bisa tumbuh dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang tidak melakukan hal ini. Jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman apa sih yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang justru malah bisa tumbuh setelah resesi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak tumbuh. Action apa yang mereka lakukan, tindakan apa yang mereka lakukan saat lagi resesi. Simak pembahasannya. Kenapa ada perusahaan yang malah bertumbuh lebih baik setelah krisis dan juga ada perusahaan yang justru malah makin anjlok saat setelah krisis ini? Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, tentu saja kita coba lihat dulu krisis gitu ya. Krisis itu kalau misalkan dalam bahasa Mandarin gitu ya, itu terdiri dari dua kata, yaitu bahaya atau resiko, juga kesempatan ataupun peluang. Di mana resiko dan peluang ini jika disatukan menjadi krisis dalam bahasa Mandarin. Ini menarik ya. Jadi krisis itu adalah perpaduan antara bagaimana kita mengelola resiko menjadikan ini menjadi sebuah peluang gitu ya, kalau menurut pendapat saya. Lalu kalau misalkan kita lihat di data yang saya kutip dari Journal of Brand Management yang diteliti oleh Thomas Camber, studi ini dilakukan pada 822 perusahaan di Amerika Serikat dari tahun 1990 sampai 1996. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, ada yang mengurangi pengeluaran iklan dan juga ada yang mempertahankan atau meningkatkan selama periode tersebut. Di mana memang gitu ya, pada tahun 1990 sampai tahun 1991 dikategorikan sebagai resesi pada tahun ini. Ternyata hasilnya mengejutkan. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, kelompok yang mengurangi pengeluaran iklan saat resesi gitu ya, terhadap kelompok yang meningkatkan pengeluaran iklan saat resesi, ternyata pada tahun 1995 terjadi peningkatan dalam penjualan, dalam sales itu hingga 25%. Ini cukup besar gitu ya, dibandingkan mereka yang memotong anggaran marketing. Selain itu, kalau misalkan kita lihat studi yang saya kutip dari WPP Group Center for Research and Development yang diteliti oleh Asking dan Abel pada tahun 1990 ini ya, yang saya kutipnya. Ini adalah studi yang dilakukan pada 749 bisnis di Amerika pada tahun 81 hingga 82. Hasilnya juga menarik nih, karena perusahaan-perusahaan yang meningkatkan pengeluaran iklan mereka saat resesi sebesar 20 poin hingga 100% gitu ya, ternyata bisa meningkat pangsa pasarnya hingga 0,9 poin. Sedangkan yang mengurangi pengeluaran iklan hanya naik 0,2 poin. Kenapa bisa semua itu terjadi? Karena saat ekonomi lesu, perusahaan dan brand biasanya memotong biaya marketing, menurunkan biaya produksinya juga gitu ya.
Dan juga tentu saja biaya periklanan mereka pangkas, biasanya seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah biasanya pihak SDM dan juga marketing hanya melihat jangka pendeknya saja, fokus untuk survive saat resesi, tapi tidak melihat biasanya keuntungan dalam jangka panjangnya. Ini penyebabnya. Sehingga aturan umum dalam periklanan adalah merek-merek dengan share of voice lebih besar daripada share of market atau pangsa pasar merek cenderung berkembang, sedangkan merek-merek dengan SOM yang lebih besar daripada SOV cenderung mengalami penurunan. Kalau kita perhatikan grafik berikut ini jelas banget gitu ya. Tapi sebelum kita memperdalam topik ini, coba kita review sedikit lah ya, basic tentang periklanan itu seperti apa sih gitu ya. Kalau misalkan kita lihat tabel-tabel berikut, ada Rejo, Anas, PKOA, AJSK, MJKR, dan OALA gitu ya. Coba lihat gitu ya gambar berikut ini, tulisan-tulisan berikut ini, kira-kira gitu ya. Kalian pilih 3 saham yang ingin kalian investasikan dengan melihat nama-nama ini. Pilih aja 3 dari perusahaan fiktif ini gitu ya. Mana yang menurut kalian akan berhasil di kemudian hari dari saham-saham ini gitu ya. 3 aja yang kalian pilih. Nah, mungkin sebagian besar dari kamu akan memilih Rejo, Anas, dan OALA. Karena menurut penelitian, orang-orang yang cenderung memilih ketiga saham ini meskipun tanpa alasan jelas, mereka bahkan hanya menjelaskan pilihannya karena setelah memutuskan, karena ya tentu saja ini sesuai dengan prinsip kefamiliaran gitu ya. Kita familiar banget dengan kata-kata Rejo, Anas, OALA dibanding gimana nih baca ini, AJSK gitu ya, MJKR, PKOA, dan sebagainya. Jadi prinsip familiaritas ini juga sangat menentukan bisnis kedepannya gitu ya. Dan tentu saja dengan beriklan kita bisa membuat konsumen kita menjadi lebih familiar terhadap brand kita. Dan ada banyak banget cara untuk mengoptimalisasikan iklannya, seperti kita meningkatkan kualitas konten, kita mengalokasikan budget yang tepat terhadap channel yang tepat juga, sehingga membangun relevansi brand yang baik terhadap konsumen. Contoh dari optimisasi konten itu ada banyak tipe konten dan pembagiannya, ada yang menghibur, inovatif, mendidik, hard sell, soft sell, dan ya banyak. Dan mungkin kita jadi kadang bingung mana nih yang perlu kita pilih gitu ya. Sehingga kalau misalkan saya boleh kasih saran, mungkin selama masa penurunan ekonomi, merek sebaiknya tetap berinvestasi dalam kegiatan membangun brand. Ada strategi pemasaran jangka panjang yang lebih bagus. Strategi ini berdasarkan kombinasi komunikasi emosional dan rasional. Kegiatan membangun brand menciptakan ekuitas merek yang kuat gitu ya, dan hubungan mental yang orang miliki tentang merek. Umumnya ini memberikan hasil bisnis yang lebih baik dalam jangka panjang daripada kegiatan aktivitas penjualan yang hanya mengandalkan ekuitas mental dan hanya memberikan hasil bisnis yang lebih baik dalam jangka pendek. Tentunya kita mau jangka panjangnya juga gitu ya. Sebagai perbedaannya, contoh McDonald, kampanye brand building mereka fokus pada membangun kepercayaan dan menciptakan preferensi kuat pelanggan. Kampanye ini lebih berfokus pada daya tarik emosional, sedangkan aktivitas mereka lebih berfokus pada daya tarik rasional. Dan tahukah kalian, sebagian besar peningkatan penjualan didorong oleh kampanye brand building mereka. Ketika perusahaan mulai mengalihkan anggaran dari membangun merek ke aktivitas pada tahun 2007, hal ini berdampak langsung pada penjualan. Studi ekonometrika menunjukkan bahwa membangun merek memiliki dampak yang lebih besar pada penjualan, meskipun anggarannya lebih kecil. Pada 2011, anggaran untuk membangun merek sekitar 28%. Itu sebabnya membangun merek adalah salah satu taktik terbaik yang dimiliki perusahaan di era pemasaran pasca virus COVID. Penelitian pada database Brand Z juga membuktikan seberapa kuat merek yang kuat bagi perusahaan. Data menunjukkan bahwa merek-merek yang kuat bahkan tampil lebih baik dalam pasar saham daripada merek portofolio yang mungkin tampilnya kurang menarik juga. Sehingga dengan digitalisasi media dan tentu kemerdekaan konsumen, muncul perjalanan konsumen yang semakin dinamis.
Dimana setelah mempertimbangkan beberapa merek di fase awareness, konsumen menambah atau mengurangi jumlah merek yang mereka pertimbangkan. Misalnya saat kalian ingin membeli motor, awalnya mempertimbangkan 3 merek motor, kemudian kalian menambah beberapa merek lagi di fase kalian mau memutuskan atau mempertimbangkan. Kalian akan mencari review mobil online maupun review tentang motor online juga, karena mungkin mereknya itu sama tapi yang satu motor yang satu mobil kalian ingin lihat dua-duanya apakah berkualitas bagus atau enggak. Kalian juga melihat review dari kompetitornya seperti apa, bagaimana di media sosial mereka dalam melayani konsumen dan sebagainya, sehingga customer journey ini menjadi semakin dinamis antara online dan offline-nya ini. Sehingga kesimpulannya adalah kalau misalkan kita melihat di lapangan, tentu saja kalau anggaran marketing itu sangatlah penting, anggaran periklanan sangatlah penting. Sehingga kalau kita menghadapi resesi, janganlah kita terburu-buru memotong anggaran marketing, karena bisa jadi justru sebaiknya kita bukan memotong anggaran marketing, tapi kita mencoba mengalokasikannya pada channel yang tepat maupun dengan konten yang tepat. Walaupun mungkin gak semua perusahaan bisa mengikuti approach ini atau pendekatan ini dengan baik, karena mungkin bagi mereka memotong biaya marketing adalah solusi terbaik. Tapi data di sini menunjukkan bahwa memotong biaya marketing justru tidak terlalu bagus ke depannya dalam efek jangka panjang. Tapi bagaimana menurut kamu? Apakah sebaiknya dalam resesi atau penurunan ekonomi itu justru anggaran marketing harus segera dipotong? Atau mungkin kita mangkas anggaran marketing lainnya, mungkin offline dipangkas lalu dipindahin ke online, atau mungkin kita mengalokasikan lebih baik, atau apa kira-kira yang harus dilakukan agar saat selesai krisis company bisa tumbuh, bisa jadi lebih baik lagi? Tulis di kolom komentar.